Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SHG-MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Yang saya hormati pula para peserta kajian Rumah Quran Al-Hafiz, yaitu gitu pula untuk santri baru yang baru bergabung di angkatan 10. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Mari kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama bermuajah kembali di kajian tadabbur Al-Quran rutin pekanan kita. Insya Allah hari ini yang berbeda dari pekan-pekan sebelumnya. Jika pekan sebelumnya kita kajian biasa ya, hari ini hari pembukaan untuk santri angkatan ke-10. Jadi alhamdulillah sebelumnya Rumah Quran Al-Hafiz sudah ada 10 angkatan yang saat ini. Untuk yang angkatan awal mungkin karena ada pandemi jadi dialihkan ke online sendiri. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Insyaallah sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran. Apa namanya untuk pekan ini surat apa nih? Dan ayat apa? Surat 35, surat Fatir, surat ke-35, ayat 9 sampai 18. Ayat 9 sampai 18. Surat Fatir ya sebelum Yasin. Sebelum surat Yasin. Ayat 9 sampai 18. 18, baik. Ayat 9 sampai 18. Kanita, boleh tilawah, Kak? Boleh, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tilawah Al-Quran, surat Fatir, surat ke-35, ayat 9 sampai 18. Apabila Qurannya di Al-Quran pojok, ada di halaman 435, insya Allah. Yang akan disampaikan oleh Kanita Priya kepada Kanita, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa-ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadzalika an-nusyur. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an ilayhi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makaru ulaika huwa yabur
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملك أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah ya kepada panitia yang telah membacakan surat Fatir ya. Bagi yang baru bergabung, insyaallah kajian pagi ini surat Fatir, surat ke-35 ayat 9 sampai 18. Untuk yang Al-Quran pojok ada di halaman 435. Baik, insyaallah untuk acara selanjutnya itu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama ya. Itu kajian tadabbur Al-Quran, surat Fatir ayat 9 sampai 18 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarahulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz. Pada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin pekanan kita tadabbur Al-Qur'an dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ya, nikmat iman yang utama, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat rezeki yang melimpah, ya, nikmat waktu luang, ya, dan semua nikmat yang belum bisa kita sebutkan satu persatu, ya, sehingga kita sibuk bersyukur
dan lupa mengeluh ya, karena terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, syukuran jazakillah khair kepada Kak Anita yang sudah membacakan surat Fatir ayat 9 sampai 18 ya. Selamat bergabung untuk para peserta baru ya yang baru bergabung kembali di Rumah Quran Al-Hafiz ya. Mungkin belum mengenal saya ya. Nama saya Sarah Wulan, sudah ada namanya di situ ya. Saya selaku pengasuh ya Rumah Quran Al-Hafiz, di mana Rumah Quran Al-Hafiz ini berdiri sejak 2017 ya. Yang awalnya itu offline, kemudian ketika pandemi kita berubah menjadi online ya. Sampai saat ini kita masih online ya. Alhamdulillah, meskipun dengan semua keterbatasan kita ya, kita hanya ingin bisa istiqomah terus ya sampai husnul khotimah ya Ustazah Risma ya. Tekad kita bukan pada pencapaian banyaknya gitu ya, bukan pada pencapaian banyaknya saja, kita pengennya juga sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi kita ingin kita bisa istiqomah terus sampai kita husnul khotimah ya, istiqomah bersama Al-Quran insyaallah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Al-Quran itu merupakan kalamullah ya, perkataan Allah di mana semuanya itu apa ya, mencerahkan ya, semua ayat itu mencerahkan, membuat kita tenang, menambah keimanan ya. Jadi betul-betul ya, di dalam surat Al-Anfal itu kan Allah katakan ya, orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah ya bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya ya. Dan kita alhamdulillah kita merasakan itu ya, ketika ayat itu dibaca kita bertambah keimanan kita, meskipun ayat itu mungkin udah sering kita baca, sudah sering kita dengar ya, tapi ketika Al-Quran itu dilantunkan, ketika Al-Quran itu dibacakan kembali, Masya Allah gitu ya, bertambah tuh keimanan kita, bertambah lagi, bertambah yakin lagi, bertambah lagi, mencerahkan lagi gitu ya, meluaskan wawasan kita lagi gitu, ya, membuat kita bertadabur lagi, bertafakur lagi gitu ya. Oleh karena itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya, Allah perintahkan kita untuk bertadabur, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru gitu ya. Apakah kalian tidak mentadaburinya? Apakah kalian tidak memikirkannya ya? Masya Allah, berulang-ulang. Alhamdulillah. Jadi dengan semua keterbatasan saya juga, ilmu saya sangat sedikit gitu ya, tapi kita sama-sama ya, kita sama-sama mentadaburi isi Al-Quran gitu ya, dan nanti Allah yang akan mengisi ya hati kita, dada kita, kolbu kita ya dengan keimanan kepada Allah ya. Mungkin orang itu ilmunya banyak gitu ya, tapi belum tentu dikaruniai iman oleh Allah gitu ya. Maka karunia iman itu adalah suatu hal yang utama gitu ya, karena mungkin kemarin kita sudah bahas ya bagaimana Rasulullah SAW itu seorang yang ummi ya, bukan seorang yang lulusan S3 atau lulusan profesor lah ya, bukan punya gelar-gelar keduniaan gitu ya. Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, tapi Masya Allah memiliki pengetahuan yang luar biasa. Karena apa? Karena iman dan Allah yang mengajarkannya begitu. Ya, begitu juga kita tidak juga selalu menjadi ukuran ya, ketika seseorang itu ilmunya banyak, dia pasti lebih
beriman atau dia pasti lebih baik di mata Allah, belum tentu juga gitu ya. Kita lihat juga seorang Bilal yang seorang budak gitu kan, tapi sendalnya udah kedengeran di surga gitu ya. Sendal yang lain belum ada jaminannya gitu ya, tapi sendalnya Bilal ya itu udah kedengeran di surga, Masya Allah, yang membuat para sahabat yang lain itu bertanya-tanya gitu ya, Bilal amalannya apa gitu kan, sampai sendalnya udah kedengeran di surga gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak juga menjadi suatu kepastian atau ukuran bahwa ilmu seseorang kalau banyak berarti pasti imannya baik, tidak ya. Tapi kalau di dalam ayat yang lain Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama ya. Jadi apa namanya, pemahamannya, seseorang dikatakan ulama, dikatakan alim ketika ilmunya itu mendatangkan rasa takut kepada Allah ya. Kalau ilmunya itu tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah gitu ya, ya berarti dia tidak bisa dikatakan ulama gitu ya. Jadi ukurannya adalah yakhsyallah, takut nggak sama Allah. Semakin kita paham Al-Quran, semakin kita mengkaji Al-Quran, hadis gitu ya, bertambah keimanan kita dan rasa takut kita bertambah ya, rasa takut kita bertambah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini kita mentadaburi tentang segi-segi kekuasaan Allah yang tercermin dalam alam semesta ya. Di ayat yang ke-9 yang artinya, dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kebangkitan itu. Insya Allah ya. Jadi Al-Quran itu karena perkataan Allah ya. Jadi dalam satu ayat itu mencakup ilmu pengetahuan, tapi juga informatif berita tentang hari akhir nanti gitu. Ya, di awalnya Allah menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan gitu ya. Bagaimana proses terjadinya hujan. Allah yang mengirimkan angin, ingat ya. Jadi Allah yang mengirimkan angin. Kalau misalnya kita ingin merubah gitu ya. Merubah bukan pakai pawang hujan ya. Bukan pakai pawang hujan yang pakai apa alat diputer-puter itu ya. Ya, tapi kita mintanya sama Allah gitu, karena Allah yang menguasai angin kan, Allah yang mengirimkan angin gitu kan. Ya, berarti kita minta sama Allah agar merubah gitu ya, merubah angin ya agar tidak terjadi hujan, atau kita minta hujan kan gitu. Ya. Nah, di sini Allah jelaskan bagaimana proses terjadinya hujan ya. Allah mengirimkan angin, kemudian menggerakkan awan ya. Dan awan itu dari yang apa namanya? Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati tandus ya. Jadi Allah mengirimkan awan ke suatu negeri ya, ketika Allah ingin menurunkan hujan di suatu negeri yang tandus ya, maka Allah kirimkan awan ke negeri itu. Ya. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kebangkitan. Nah, di situ di ujungnya tuh Allah informasikan. Begitu juga nanti kebangkitan. Ya, di dalam Al-Quran itu ya, bagaimana nanti Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati gitu ya, seperti itu dengan mudahnya. Allah bangkitkan mungkin yang sudah jadi tengkorak, yang udah kering, yang udah ini semuanya ya sudah mati itu, semua yang orang yang sudah mati itu nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah gitu ya, dengan sangat mudah. Seperti itulah gambarannya, perumpamaannya. Ya, bumi yang tandus aja bisa dibangunin lagi gitu ya, bisa disuburkan lagi oleh Allah dengan hujan.
apalagi nanti hari berbangkit, ya. Karena itu kalau menurut penelitiannya itu kan, ya, ketika mayat sudah hancur, ya, dimakan tanah gitu ya, itu biasanya menyisakan yang paling terakhir itu ya, menyisakan tulang ekor, ya. Dimana ternyata dari tulang ekor itu ya, di dalam ayat yang lain juga ada ya, di dalam Al-Quran ya, bagaimana tulang ekor itu nanti dari situ ya akan ditumbuhkan kembali, ya, dari manusia-manusia yang sudah mati itu ditumbuhkan lagi tulang ekor. Dan ternyata di tulang ekor itulah ya pusat memorinya semuanya itu ada di situ gitu. Masya Allah ya. Kecanggihan ilmu pengetahuan itu kan hanya membuktikan bahwa perkataan Allah itu benar gitu. Ya, kita jadi semakin kita belajar ilmu pengetahuan, harusnya semakin tambah imannya. Oh, berarti benar apa yang Allah katakan. Shadaqallahul azim, ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya kan gitu. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu bertambah agar memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-10, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, ya, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur, ya. Nah, di sini juga kita harus yakini ya bahwa segala sesuatu kemuliaan itu tadi milik Allah, kemudian juga perkataan yang baik, amal yang baik gitu ya, semuanya akan diterima oleh Allah ya. Nah, orang-orang yang kan kalau dalam hadis kan innamal a'malu binniyat ya, bahkan untuk berniat baik saja itu Allah sudah catat satu kebaikan gitu ya. Betapa baiknya Allah ya. Kalau kita niat nih, niat baik itu udah dicatat satu kebaikan ya, meskipun belum diamalkan ya. Oleh karena itu kita harus memperbanyak niat yang baik ya. Kan nggak susah kan niat baik itu kan ya. Kadang orang niat untuk berniat baik aja tuh ada loh yang susah gitu ya. Ah nggak mau gitu kan ya misalnya. Tapi kita dianjurkan untuk berniat baik yang banyak gitu, karena niat baik aja tuh udah dicatat satu kebaikan, Masya Allah. Tapi kalau niat buruk itu belum dicatat gitu kan. Kita niat pengen hafiz Quran 30 juz ya, meskipun mungkin kita terbata-bata, kita susah gitu kan ya, lagi semangat ada turunnya juga gitu ya. Kemudian kita niat apa? Niat pengen haji, niat pengen umroh, niat ingin membangun masjid, pesantren, niatkan aja terus. Ya, niat ya, meskipun belum dilaksanakan, maka Allah sudah mencatatnya dengan satu pahala kebaikan. Masya Allah ya. Tapi kalau niat buruk maka tidak dicatat ya. Nah, di sini adapun orang yang merencanakan kejahatan ya. Jadi di sini Al-Qur'an itu bersifat informatif sekali. Kadang kalau orang baik itu nggak pernah berpikir bahwa orang itu bisa berpikir jahat. Ya. Kalau apa namanya? Kalau orang baik itu kan kita, kok ada sih orang yang sejahat itu? Kadang kita suka berpikir gitu ya. Kita nggak pernah berpikir orang-orang yang biasa berpikir baik, maka dia nggak ada kepikiran jahat dan nggak punya pikiran bahwa kok orang bisa melakukan suatu kejahatan seperti itu gitu ya, berulang-ulang tanpa merasa bersalah, tanpa merasa takut dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan Al-Quran ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada loh orang yang suka berencana jahat tuh ada gitu. Karena kita, kok ada ya orang begitu ya gitu. Kalau kita berpikirnya gitu ya. Kalau kita sedang berlomba-lomba ya, berusaha berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu kan. Ya, tapi kok ada orang yang berlomba-lomba untuk ya mereka merencanakan kejahatan gitu. Kan
bagi kita mungkin itu suatu hal yang aneh gitu kan. Tapi di sini Allah jelaskan kepada kita, informasikan ada loh ya. Orang yang merencanakan kejahatan tuh ada gitu ya. Nah, adapun orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur ya. Di sini Allah yang beritahukan kepada kita ya. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, ya, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, ya, Masya Allah, ya. Jadi awalnya manusia itu diciptakan dari tanah, ya, nenek moyang kita, Nabi Adam, ya, Allah menciptakannya dari tanah, kan. Kemudian dari air mani, ya, kalau sekarang kita dari air mani, ya, ketika turun menurun, ya, udah keturunannya Nabi Adam, ya, maka Allah menciptakan manusia dari air mani, ya. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi itu adalah fitrahnya, fitrah yang Allah tentukan untuk kita itu laki-laki dan perempuan berpasangan, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ya. Nauzubillah min dzalik, ya, seperti yang sekarang banyak terjadi LGBT, ya, sudah sangat meresahkan, ya. Mereka sudah sangat tidak malu, ya, tidak malu mempertontonkan gitu, ya, bahkan mungkin ada yang pakai jilbab gitu, ya, ada yang pakai koko mungkin, ya, mereka tidak malu lagi, ya, menampilkan, ya, menampilkan bahwa mereka itu homo, ya, atau lesbi gitu, ya, mereka tidak malu, nauzubillah min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah. Jadi sekarang banyak, ya, dan menjadi tren gitu, ya, menjadi tren, ya. Kemarin kita dengar ada apa namanya, Citayam Fashion Week, ya. Ada Citayam Fashion Week yang lagi ramai gitu, ya. Sudirman, bagaimana anak-anak remaja kita, remaja-remaja muslim, ya, anak-anak muslim, muslimah, ya, yang menjadi PR buat kita semua agar kita bisa lebih peduli kepada para pelajar, anak muda, ya. Nah, di sini akhwat fillah kalau punya ilmu bisa berbagi, ya, kepada adik-adik kelasnya, ya, kepada adik-adik SMP, SMA gitu kan, mendidik mereka, ya, melalui mentoring, ya, Masya Allah. Ya, kita agar kita menjadi hujah nanti, ya, di hadapan Allah ketika nanti kita ditanya, ya, bahwa kita nggak diem aja gitu, bahwa kita juga berbuat, kita juga sudah berusaha gitu, ya, berusaha untuk menyampaikan Islam, mendakwahkan Al-Quran, begitu, ya, mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang bisa kita dakwahi. Kemudian tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Mungkin buat kita yang terbiasa dengan kita nih pola pikirnya lurus gitu, ya, yang apa namanya, menikah, melahirkan itu pasti ada suaminya gitu. Kalau orang yang biasa berpikir lurus itu begitu, ya. Mana mungkin saya punya anak, orang suami aja nggak punya gitu, ya. Nah, itu berarti lurus tuh pikirannya, ya. Tapi gitu kan, dari ayat ini kita ketahui bahwa ternyata gitu, ya, sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah gitu, ya, nauzubillah min dzalik, ya, dan Allah tahu gitu, ya. Jadi kalau kita cermati ayat ini, Masya Allah gitu, ya, dan Allah tahu gitu bahwa wanita-wanita yang kehamilannya disembunyikan gitu, ya, orang nggak tahu gitu kan,
Allah tahu gitu. Ya, Allah tahu. Ya. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Tuh Allah tahu gitu ya. Dan Allah yang menitipkan janin-janin itu ya, dan janin itu kan tidak berdosa ya. Yang dosa itu kan kelakuan orang tuanya gitu kan, kelakuan ibunya gitu kan. Seperti itu. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Masya Allah ya. Ini juga suatu ilmu pengetahuan buat kita semua ya, bahwa setiap kita itu udah ada umurnya, udah ditulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Setiap kita tuh udah ada catatannya, kita aja yang nggak tahu gitu kan. Umurnya gitu kan. Kalau dalam ayat yang lain Allah katakan ajal itu kan la yasta'jiluna sa'ah wa la yastaqdimun ya. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dicepetin gitu. Ya. Ada orang yang seger buger gitu, tiba-tiba Allah panggil gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu kan, lagi sholat tiba-tiba meninggal gitu kan. Ada orang yang sakit bertahun-tahun di rumah sakit gitu ya, dirawat gitu kan, koma, tapi nggak mati-mati gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah gitu kan, umur itu di tangan Allah, bukan karena sakit, bukan karena apanya gitu kan, itu kan hanya sabab. Tapi sekarang Allah ingin membuktikan bahwa orang sehat pun kalau memang udah umurnya ya udah Allah panggil gitu kan. Makanya kita nggak tahu ya. Nah, maka kita beramal itu ya dalam rangka kita berusaha untuk mencari ridho Allah, kita mengharapkan husnul khotimah ya, bukannya pada banyaknya ya dan sebagainya. Kita mengharapkan husnul khotimah. Karena umur kita sudah dicatat ya, ada di Lauh Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah ya. Insya Allah mudah ya. Dan tidak sama ya antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Ya. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ya, insyaallah. Sini tadi Allah mengajarkan kepada kita tentang pertanian, tentang hujan, tentang pertanian. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita tentang kemaritiman, ya, tentang laut, ya, bagaimana tidak sama antara dua lautan, ya, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Ya. Jadi ada yang tawar, ada yang asin. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Insya Allah, ya. Jadi Allah ajarkan, jadi di laut itu ada perhiasan, ada. Dan ayat ini mungkin suatu ayat yang agak aneh buat orang Arab yang hidup di padang pasir pada saat itu, ya. Ya kan mereka jauh dari laut gitu kan. Nah, tapi di sini Allah informasikan tentang kemaritiman gitu ya, tentang laut gitu kan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri bukan seorang pelaut ya, tapi Rasulullah kan seorang penggembala kambing ya pada saat itu yang hidupnya di pegunungan ya, di padang pasir, membawa kambing itu ke pegunungan itu bukan tinggal di daerah pantai gitu ya, bukan seorang pelaut. Di sini Allah jelaskan ya bagaimana ada laut yang tawar, ada yang asin ya, dan di dalam laut itu ada daging yang segar ya, ikan ya. Allah tidak membatasi hanya ikan ya, tapi daging yang segar gitu ya. Berarti kan ada ikan, ada cumi, ada udang, ada kepiting, ada rajungan, atau ada apa lagi, sotong ya, macam-macam ikan ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat laut itu kan yang luasnya luar biasa gitu kan. Indonesia kita punya laut yang sangat bagus gitu ya,
Kita mungkin kebanyakan masih memandang keindahan laut dari permukaannya saja gitu. Laut indah gitu, matahari terbenam, matahari terbit. Hanya melihat itunya saja. Padahal apa yang ada di dalam lautan itu isinya tuh lebih luar biasa gitu. Ya, dari bagaimana Allah menciptakan banyak sekali binatang itu ya, yang belum semuanya kita lihat ya, sampai ikan-ikan yang hidup di paling dasar bawah laut gitu kan, Masya Allah gitu ya, yang bawah dasar bawah laut itu yang kadang-kadang menjadi tanda ya, menjadi tanda ketika misalnya mau terjadi bencana, biasanya ikan-ikan yang biasanya hidup di dasar laut itu mereka naik ke atas kan gitu kan. Mereka naik ke atas karena mereka udah merasakan duluan ya akan terjadi gempa atau apa. Biasanya mereka ada yang biasa hidup di dasar laut itu mereka akan keluar dan menjadi tanda bagi manusia. Nah, itu harusnya dipelajari ya oleh kita. Dan bagaimana Allah menciptakan ikan itu berbagai macam jenis ikan ya. Ikan ya, belum semua ikan juga saya makan ya, belum semua ikan saya cobain gitu ya. Ada ikan roti-roti gitu, oh ada ikan roti-roti, oh ada ikan, mungkin kalau kita biasa udah kembung gitu aja, kembung terus ikan kembung, ada kembung banjar, ada kembung yang lurus, ada mata belok gitu ya, yang biasa kita lihat di tukang sayur gitu ya. Tapi belum semua ikan gitu kan, kita lihat ada ikan salmon, ada ikan bandeng, ada belum ya ikan hiu gitu ya, dan macam-macam lagi. Masya Allah. Ya, Allah menciptakan semua dengan teliti ya, banyak ya, seperti itu ya, cantik-cantik, indah-indah ya, Masya Allah. Dan di dalam di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, di sini juga Allah mengajarkan kepada kita semua untuk membuat kapal ya, membuat kapal ya, kapal-kapal untuk membelah laut, untuk mencari karunia Allah ya. Ya, tadi ya seperti saya katakan ya, kita kebanyakan cuma menikmati keindahan lautan dari permukaannya aja gitu ya, padahal apa yang ada di dalamnya itu sungguh lebih luar biasa lagi ya. Kemudian dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan ya, matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya. Insya Allah ya, Allah itu membuat perumpamaan perempuan itu sangat apa ya, kalau buat ilmuwan sekarang mungkin, oh ini pinter banget yang ngomong siapa sih gitu. Makanya wajar ya banyak orang ilmuwan-ilmuwan itu ketika membaca Al-Quran itu mereka bertanya ini pinter banget yang nulis siapa sih gitu ya. Karena memang sangat informatif ilmunya, dan Allah kemudian menggabungkannya itu dengan semua alam gitu ya. Jadi kan gini, kalau orang beriman itu kan kita sudah punya planning ya, karena kita sudah dikasih tahu sama Allah bahwa kita ini dulu pernah tinggal di alam ruh, terus kemudian setelah itu di alam dunia, dan kita sudah punya planning, dan karena kita tahu bahwa setelah dunia ini kita masih ada perjalanan yang panjang menuju Allah di surga gitu ya. Kita akan melalui alam kubur, kita akan melalui dikumpulkan nanti di padang mahsyar, kemudian nanti kita akan dihisab ya, kita akan melalui siratal mustaqim ya, jembatan sirat ya, kemudian baru nanti masuk surga gitu ya. Itu planning kita ya sebagai seorang beriman, itu planning kita. Jadi Allah pun ketika menyampaikan ayat itu juga mencakup waktunya, itu mencakup semuanya gitu ya, selalu menghubungkan dunia dan akhirat, selalu menghubungkan
semua dimensi itu gitu. Paham ya maksud saya ya? Semua dimensi itu. Mulai dari alam kubur sampai nanti di surga. Jadi yang Allah bahas itu mencakup semua dimensi gitu. Ya, kalau manusia kan mungkin pokok bahasan sepinter-pinternya dia gitu ya, pokok bahasannya itu ya cuma dunia aja gitu kan, dunia gitu. Ilmu kita tuh terbatas gitu kan. Tapi kalau ilmunya Allah gitu kan, itu dimensinya itu mulai dari alam ruh sampai nanti ke surga. Ya, Masya Allah. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang ketika membaca Al-Quran itu mereka terkagum-kagum, ini kitabnya ilmuwan banget, apa ilmiah banget gitu ya. Al-Quran tuh banyak sekali ilmunya yang ada di dalamnya gitu kan. Kemudian mereka sering bertanya, ini siapa penulisnya gitu kan, siapa penulis buku ini ya. Ini bukan buku, tapi ini adalah kitab suci umat Islam dan ini merupakan kalamullah ya, perkataan Allah. Masya Allah ya, seperti ini. Jadi Allah menceritakan berbagai macam kejadian ya tentang ilmu pengetahuan itu ya dalam satu ayat tadi. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam ya, dan menundukkan matahari dan bulan ya, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Wah, Masya Allah ya. Jadi kita tahu, alhamdulillah kita bersyukur kita dikasih tahu sama Allah bahwa yang yang membuat kejadian siang malam ya, yang mengatur matahari bulan ya, beredar pada posisinya ya, segala macam, kita dikasih tahu bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah gitu. Coba kalau orang-orang yang belum dikasih iman sama Allah, mereka tuh mencari loh ya, bahkan sampai dibunuh gitu kan. Kalau kita tahu cerita Galileo Galilea itu yang dulu mengatakan bumi itu datar gitu kan, sehingga pemahaman pada saat itu bumi itu datar ya. Kemudian sampai mereka kemudian akhirnya dibunuh gitu kan, dan kemudian orang-orang makanya jadi anti agama gitu kan, karena pada saat itu agamanya bukan Islam ya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di agama tersebut gitu ya. Tapi ketika mereka mengenal Islam, belajar Islam, oh ya ini agama yang benar gitu. Masya Allah ya. Di sini Allah jelaskan ya. Dan kita umat Islam nggak perlu khawatir lagi gitu kan. Apa namanya? Oh, matahari itu beredar ya. Oh, bumi itu beredar, karena memang Allah udah ajarkan kita semua dalam Al-Quran gitu kan, bahwa mereka itu memang beredar gitu kan. Apa namanya? Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Nah, jadi setiap planet itu ada masa edarnya gitu ya. Jadi masa edarnya. Kalau bumi gitu ya, kalau bumi itu satu harinya dia perputarannya itu 24 jam. Ya. Mulai dari jam 1 kemudian sampai ke 24 jam itu satu harinya gitu kan, siang malamnya satu hari gitu kan, siang malamnya satu harinya itu adalah bumi kita beredar berputar itu 24 jam. Tapi ya tidak begitu, tidak sama antara planet satu dengan planet yang lainnya gitu. Ya. Kalau bumi siang malamnya 24 jam, nah ada planet yang lain yang masa edarnya itu tidak 24 jam, ini tergantung besar kecilnya planet, gitu, Masya Allah. Ya, dan terakhir itu sudah ditemukan planet yang masa edarnya satu harinya itu adalah 999 hari, gitu, Masya Allah ya. Paham ya maksud saya? Jadi satu harinya itu 999 hari, benar ya? 1000 tahun. Iya. Jadi sudah ditemukan ya, saat ini sudah ditemukan planet besar ya, di mana masa edarnya itu satu harinya dia, siang malamnya dia itu satu edarnya adalah
999 harinya bumi gitu. Ya. Jadi kalau kita kan cuma 24 jam sehari puter gitu ya. Kalau dia tuh 999, Masya Allah ya. Jadi wajar ketika nanti satu hari di dunia kan gitu ya, dikasih tahu ya. Satu hari di dunia ini itu 1000 tahun satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia gitu kan gambarannya. Masya Allah. Jadi betapa nanti planet surga gitu, berarti kalau kita planet surga itu ya itu luas sekali, besar sekali, di mana masa edarnya nanti di sana itu ya satu hari di sana itu seperti 1000 tahun di dunia ya. Kita bisa bayangkan kita akan menuju ke sana, dan di dunia ini adalah tempat kita berbekal ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa orang beriman itu dia sudah punya planning panjang, bukan hanya di dunia, tapi kita punya planning sampai ke surga. Nah, dan di dunia inilah ya, satu-satunya tempat, satu-satunya masa di mana kita dikasih kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh, untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan yang banyak. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan kita yang masih panjang nanti sampai ke surga. Gitu. Masya Allah ya. Dan sementara di dunia ini cuma sebentar banget waktunya gitu kan. Cuma sebentar, kata Rasulullah kan kayak mampir numpang minum aja gitu kan. Kayak kita mampir ke kafe sebentar gitu ya. Kayak gitu aja, dunia tuh cuma sebentar banget gitu. Sementara dengan waktu yang sebentar ini ya kita harus mengumpulkan poin-poin kebaikan yang banyak. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kemewahannya, juga terlena dengan kesedihannya. Ya, kan di dunia ini kita senang dan sedih ya, pasti gitu kan. Jadi jangan sampai terlena karena semuanya itu adalah ujian. Kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, bahwa Allah itu menguji kita di dunia ini agar apa? Untuk menguji siapa di antara kita tuh yang paling baik amalnya gitu. Apa yang paling baik gitu kan? Dikasih ujian kesenangan, dia bersyukur nggak sama Allah? Dia bertambah nggak keimanannya? Ya, dia bermanfaat nggak kesenangannya untuk orang lain gitu kan? Dikasih ujian kesedihan, ya dia datang nggak kepada Allah? Dia merendahkan diri nggak kepada Allah kan gitu? Ya, terus gitu kan? Dan itu di dunia ini itu tadi masa kita mengumpulkan bekal perjalanan kita yang masih panjang nanti sampai ke surga ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ya cukup amal kita. Kadang kalau saya suka berpikir gini, iya kita mau masuk hotel aja gitu, hotel aja semalam 1,5 juta gitu ya, aduh mahal gitu kan untuk mendapatkan fasilitas hotel ya biasa gitu lah. Kalau di Indonesia mungkin bintang 4, bintang 5 gitu ya. Tapi sebentar ya. Ya. Sampai mana tadi sih ngomong sama anak jadi lupa. Oh ya, hotel Mi. Ya, hotel ya. Oke, jadi di dunia di Indonesia aja hotel misalnya bintang 4, bintang 5 satu malam 1,5 juta gitu kan. Sementara untuk membayar itu aja kan kita susah gitu ya, yang nggak punya uang kan susah gitu. Apalagi kalau kita mengharapkan surga gitu kan. Yang hotel bintang 5 aja gitu kan, bayarnya kita mesti mahal gitu kan. Terus kita mau mengharapkan surga dengan harga yang murah gitu kan. Ya nggak mungkin gitu kan. Maka pasti perlu dengan perjuangan gitu kan ya, dengan dengan bahagianya kita bersama Allah, dengan sakitnya, dengan sedihnya ya, sebagaimana juga itu dirasakan oleh
para pendahulu-pendahulu kita ya, bagaimana para nabi ya, mereka juga nggak hidup senang gitu kan, para nabi, para rasul gitu kan, mereka nggak hidup senang-senang enak-enak gitu kan, tapi mereka berjuang ya untuk mendapatkan ridhonya Allah ya, sedihnya dapat, sakitnya dapat dan sebagainya, masya Allah. Tapi karena memang surga yang mahal gitu kan, surga yang mahal, kadang kita merasa udah infak 2.000 udah cukup gitu kan, infak 10.000 udah cukup gitu kan, yang penting udah infak gitu kan, padahal yang kita mau beli itu surga gitu loh ya. Jadi kadang ya, saya juga malu, ya Allah infaknya masih sedikit gitu kan, masih sangat sedikit ya, amalan masih sedikit, terus ngarepinnya kita tinggi ya. Ya kita ngarepin tinggi juga karena Rasulullah SAW yang nyuruh gitu kan. Kalau ngukur amal kita mah masih dikit banget gitu kan, amal kita masih sedikit, tapi karena Allah yang suruh kita untuk mendapatkan surga Firdaus kan gitu kan. Kalau kalian punya cita-cita, maka bercita-citalah untuk menggapai surga Firdaus ya, surga yang paling tinggi dan paling tengah. Nah, kalau misalnya kita tuh kayak nggak pantas gitu ya, kayak nasyid itu kan, kita nggak pantas masuk ke surga, tapi kita takut juga masuk neraka, nauzubillah mizalik, kita nggak pengen gitu kan ya, bahkan mungkin sampai ada orang yang nggak apa-apa dia masuk surga di emperannya gitu ya, misalnya di taman-tamannya aja gitu misalnya, sampai sebegitunya ya. Tapi karena Rasulullah menyuruh kita gitu kan untuk bercita-cita mendapatkan surga Firdaus, maka kita berharap kita cita-cita kita setinggi itu gitu. Padahal kalau dari mengukur ya amalan kita masih sedikit gitu ya, apalagi dosa-dosa kita tiap hari banyak ya, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan ya, kesel sama orang ya, kesel sama anak, kesel sama pasangan mungkin dan sebagainya gitu kan. Apa namanya? Tapi kita terus berusaha ya, maka tadi ya kita di dunia ini hanya sementara dan kita punya planning perjalanan kita masih panjang ya. Insya Allah nanti kita reuni lagi di surga ya semuanya. Kemudian miliknya lah segala kerajaan ya. Jadi semua kerajaan itu adalah milik Allah ya, masya Allah. Menjadi raja itu baik ya, bagus ya, ketika kita bisa menjadi pemimpin, ketika kita bisa menjadi raja bagi suatu bangsa, bagi suatu negara, bagi suatu negeri, atau bahkan bagi seluruh dunia ya. Tapi menjadi raja yang soleh ya, seperti Sulaiman ya, Masya Allah, raja yang dia punya tentaranya tuh dari bangsa jin, dari hewan gitu kan, yang semuanya itu ya bisa berbicara ya dengan Nabi Sulaiman, seorang raja gitu ya, tapi raja yang bertakwa kepada Allah, masya Allah ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang baru mendapatkan jabatan, baru mendapatkan kekayaan, kemudian sudah sombong ya, berpaling dari Allah gitu ya, nauzubillah min dzalik ya, ingatlah gitu ya. Contohlah Nabi Sulaiman ya, seorang raja yang luar biasa gitu kan, tapi menjadi nabi ya, menjadi nabi utusan Allah yang mendakwahkan ya, mendakwahkan Islam. Kemudian dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari ya. Sini Allah tahu ya bahwa tuh orang-orang ya apapun yang kamu sembah selain Allah itu mereka tuh nggak punya apa-apa. Bahkan sampai setipis kulit ari ya, masya Allah, kita tahu kulit ari itu tipis ya, jadi bahkan yang lebih tipis dari kulit ari pun mereka nggak punya ya. Jadi buat apa minta-minta sama yang kepada selain Allah gitu ya, karena semuanya itu adalah makhluknya Allah ya. Allah adalah Khalik, pencipta satu-satunya, dan selain Khalik itu adalah makhluk gitu kan. Selain Allah ya makhluk sama seperti kita gitu kan. Kita ini punya kelebihan dan kita juga punya kekurangan ya, semuanya punya keterbatasan ya, kecuali Allah ya.
Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, kita umat Islam diberikan Alkitab, buku petunjuk, ilmu pengetahuan, ya, sehingga kita bisa tahu tadi tentang pertanian, tentang laut, ya, tentang hari akhir, ya, tentang sembahan-sembahan selain Allah, ya, bahwa mereka itu lemah, ya, jangan minta sama mereka, gitu kan. Bahkan sampai nanti di hari akhirat pun, ya, orang-orang sembahan-sembahan selain Allah itu mereka berlepas diri, ya, kalau dalam ayat yang lainnya mereka berlepas diri, nggak tahu kenapa mereka nyembah aku, gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nggak tahu kenapa mereka menyembah aku, gitu kan, mereka berlepas diri, ya, dari orang-orang yang menyembah mereka. Kemudian, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Masya Allah, ya, dalam ayat ini, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Ya, dari sini Allah memperingati kita semua manusia bahwa kita yang butuh Allah. Allah tuh gak butuh kita, gitu ya. Allah gak butuh kita, ya. Allah tuh maha kaya, gitu kan. Apa namanya? Nggak butuh kita, nggak butuh infak kita, nggak butuh sedekah kita, nggak butuh kekayaan kita, ya. Allah yang maha kaya, ya, maha terpuji. Jadi kita mau memuji Allah, mau nggak akan mempengaruhi Allah, ya. Tapi semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak, misalnya Allah akan membinasakan kamu. Ya, sekarang banyak kita lihat juga, ya, bagaimana Allah terjadi ada bencana alam yang tiba-tiba kemudian Allah binasakan mereka semuanya, gitu kan, ya. Itu sudah terjadi, ya. Dan kemudian mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu, ya. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Insya Allah. Ya, jadi kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, ingat, ya. Kita yang senantiasa butuh Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat. Nah, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya, insyaallah. Jadi orang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Ingat, ya. Jadi kita juga jangan terlalu korektif sama dosa orang, ya. Tidak perlu juga terlalu korektif, terlalu khawatir, gitu ya, dengan dosa orang lain, gitu ya. Karena setiap kita akan memikul amal kita masing-masing. Ya. Orang lain juga seperti itu, ya. Jadi kewajiban kita yang utama adalah, ya, diri kita sendiri, ya. Tadi kan menyucikan diri kita. Jadi barang siapa yang menyucikan diri, ya untuk kebaikan diri kita sendiri, gitu. Ya, ketika kita juga tidak perlu terlalu korektif, ya, pada orang lain, ya, karena ya mereka juga akan bertanggung jawab kepada Allah. Ya, kewajiban kita hanya mengajak, ya, dakwah kan, dakwah itu kan mengajak, ya, bukannya menghakimi, ya, tidak perlu kita menjadi hakim, ya. Jadi sehingga kita korektif kepada orang lain, oh kamu begitu sih, kok kamu gini, jadi kita koreksi kesalahan orang terus, ya, yang kita lihat kesalahan orang lain terus, gitu ya,
Begitu juga misalnya seorang istri mengoreksi kesalahan pasangan terus ya, suaminya yang dilihat kekurangannya terus misalnya, atau seorang suami yang melihat istrinya kekurangannya saja misalnya, kan jadi korektif ya, atau seorang ibu yang selalu mengkoreksi kesalahan anaknya aja gitu ya. Sekarang banyak ya orang tua yang dilihat dari anaknya tuh kejelekannya aja korektif gitu kan, apa dalam rangka tadi karena takut anaknya disentuh api neraka misalnya. Jadi seperti itu, jadi korektif ya, tapi jadi tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan, jadi tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan anak gitu kan. Ya padahal kita ini bukan hakim ya, kita ini dai. Kita ini menyeru, mengajak kepada Allah ya, bukan hakim. Nahnu du'at walaisa qudot ya. Kita ini adalah dai yang mengajak, menyeru gitu kan, bukannya hakim gitu ya, yang menghakimi benar salah dan sebagainya ya. Karena setiap kita nanti akan memikul beban amalan kita masing-masing dan nggak bisa dikasih meskipun ke kaum kerabat di sini ya. Jadi kalau di dunia mungkin masih bisa masih punya saudara gitu ya, pakai orang dalam gitu ya ibaratnya kan. Ada orang dalam saudara gitu ya. Tapi kalau nanti di akhirat nggak ada tuh istilah orang dalam gitu ya. Nggak ada istilahnya itu apa tuh namanya kalau orang bilang gitu ya, kerabat segala macam nggak bisa ya. Semuanya kita akan bertanggung jawab dengan amal kita masing-masing ya. Maka berbuat baiklah untuk diri kita sendiri ya, maksudnya untuk kesehatan. Jadi nggak perlu terlalu gusar atas dosa-dosa orang lain ya. Kadang kan seorang istri gusar dengan dosa-dosa suaminya gitu ya, misalnya suaminya begini melakukan suatu dosa segala macam, dia istrinya ikut gusar ya. Ya kita sebagai istri hanya mengingatkan ya, itu kan kembali lagi nanti urusan dia sama Allah. Begitu juga sebaliknya gitu kan, seorang suami yang sudah mendakwahi istrinya, mengajak istrinya ya. Kalau suami bahkan ada tahapan-tahapannya ya, mengingatkan sampai memisahkan ranjang, memukul dan sebagainya gitu kan. Itu kan ada tahapan-tahapannya gitu. Tapi urusannya kembali kepada Allah gitu ya. Apalagi seorang istri ya. Kalau orang istri kan tidak menanggung dosa suami ya. Kalau suami menanggung dosa istri. Makanya istri harus taat kan gitu. Ya, taat dalam kebaikan tentunya ya. Seperti itu. Begitu juga anak ya. Kita juga mendidik anak, mengajak dia kepada kebaikan, kita mendoakan, selanjutnya kembalikan kepada Allah ya. Maka kita terus berbuat baik bukan untuk orang lain tapi untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Baik, mungkin itu sudah sampai ayat yang ke-18 ya. Masya Allah, bahagia sekali kita ya kalau kita mengkaji kalamullah, perkataan Allah yang sangat luas ilmunya, sangat teliti. Allah Maha tahu dan Allah Maha baik ya, mengajarkan segala hal kepada kita semua ya, sehingga kita jadi tahu ilmu, tahu tentang dunia, tentang akhirat gitu ya. Semoga kita bisa istiqomah terus ya menjadi hamba Allah ya, karena memang gelar yang paling indah itu adalah menjadi hamba Allah ya. Kita nggak perlu gelar-gelar yang lain gitu ya. Kalau ketika kita sudah menjadi hamba Allah, aduh kayaknya itu adalah gelar yang termulia gitu ya, nggak ada lagi gelar yang. Maka kita baru ya, saya sendiri tuh baru saat ini gitu. Masya Allah, iya, kenapa Allah menjadikan nama yang terbaik gitu kan, nama yang terbaik kan menurut Rasulullah mengatakan ya, bahwa nama yang terbaik itu apa? Abdullah kan. Abdullah, Abdurrahman, itu adalah nama yang terbaik ya. Sebuah nama yang sederhana tapi Masya Allah, hamba Allah gitu kan. Abdullah itu kan hamba Allah ya.
Jadi itu adalah menjadi gelar yang terbaik gitu. Jadi bukan hanya sekedar nama, oh iya saya pahami ya. Sehingga maka anak saya yang keempat baru saya kasih Abdurrahman terakhirnya gitu ya. Jadi Hafi Hasan Abdurrahman. Karena semakin saya paham kenapa Rasulullah menganjurkan nama terbaik gitu kan, Abdullah, Abdurrahman itu menjadi nama terbaik karena memang gelar yang terbaik itu bukan gelar S1, S2, S3, profesor gitu ya, atau gelar kekayaan ya, crazy rich, yang paling kaya, yang paling segala macam ya, atau yang paling cantik, yang paling populer segala macam. Bukan itu, ternyata gelar yang paling mulia itu adalah Abdullah ya, hamba Allah, hamba atau Abdurrahman ya. Kalau perempuan Amatullah, hamba Allah yang perempuan. Itu yang bisa saya sampaikan, kita tadaburi bersama dari ayat-ayat yang tadi. Semoga menambah keimanan kita ya semua dan kecintaan kita kepada Allah, dan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita, dan Allah bimbing kita terus ya sampai nanti kita husnul khotimah, kita amal kita semoga cukup ya untuk mendapatkan surga Firdaus ya, sesuai dengan yang kita cita-citakan semuanya, insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada salah, datangnya diri saya sendiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Semakin mendalami, semakin cinta gitu ya. Kalau kita sekedar membaca, mungkin membaca artinya saja, tidak sedalam tadabbur ya, rasanya mungkin biasa-biasa saja gitu. Rasanya mungkin ya udah baca artinya, oh iya. Berbeda ketika kita mentadaburi ya. Jadi ada rasa yang lain gitu dari biasanya, tumbuh rasa cinta dari kalam-kalam yang disampaikan Allah gitu ya, karena Al-Quran kan langsung ya, perkataan Allah itu luar biasa sekali gitu ya. Betul kata Umi tadi ya, kasih sayang dari Allah gitu ya. Insya Allah cita-citanya surga Firdaus, karena kita masuk surga pun bukan dengan amal kita ya, tapi dengan Rahman Rahimnya gitu ya. Karena amal kita pun tidak seberapa ya mungkin Miam ya untuk masuk surga Firdaus gitu ya. Allah ngasih amal kita yang terbatas gitu ya. Hidup kita pun terbatas, ditukar dengan yang unlimited gitu ya, karena di surga itu tanpa batas. Itu memang tidak bisa terbayar kalau dilogikakan gitu ya. Dan Allah ngasih itu gitu ya. Maka betul kata Umi, Abdullah Abdurrahman itu adalah gelar terbaik, betul gitu. Karena memang ketika kita menjadi Abdullah Abdurrahman, ketika menjadi hambanya Allah gitu, Allah memberikan kita ujian sedikit gitu ya, di dunia kan sebentar ya, cuman beberapa jam untuk ukuran akhirat, tapi Allah ngasih balasan dengan yang unlimited, nikmatnya tiada batas gitu. Kalau kita bisa menahan sabar, menahan ujian yang Allah berikan ketika kita di dunia gitu ya, Allah balas dengan yang berlipat ganda gitu pahalanya. Maka ketika kita berucap beriman kepada Allah di Al-Qur'annya pun, maka Allah tidak akan membiarkan gitu ketika seorang hamba telah mengucapkan saya beriman kepada Allah, maka Allah pasti kasih ujian gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, bersyukur gitu ya, berarti Allah masih perhatian sama kita, Allah masih sayang sama kita, Allah masih memperdulikan kita gitu ya. Kalau Allah sudah tidak peduli mau hamba itu bagaimanapun, maka Allah biarkan gitu ya. Allah tidak akan memberi ujian kepada hamba itu. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah Umi atas ilmu-ilmunya ya, luar biasa gitu ya. Semakin cinta terhadap Al-Quran gitu ya ketika kita mentadabburinya. Tafadhol untuk bunda-bunda, apabila ada yang ingin ditanyakan, baik yang sesuai tema ataupun luar tema, diperbolehkan. Ada Bunda Sofi, ada Bunda Siti Nurapaniati, Anita, Ade Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi.
Tapi kemarin saya dapat YouTube terus rekaman dokter itu, jadi yang saya dapetin itu betapa kesempurnaan Al-Quran ya dibandingkan kitab-kitab yang lain. Karena kan kalau Dr. Zakir Naik kan selalu perbandingan agama ya. Berarti waktu itu sama orang Kristen, ada yang Advent, ada yang ya pokoknya beberapa macam lah. Ya itu saya sih istilahnya ngelihat dari YouTube itu kelihatan Masya Allah betapa sempurnanya Al-Quran gitu ya. Dan Dr. Zakir Naik itu bisa membandingkan dengan mereka, dan akhirnya mereka ya jadi, makanya banyak orang-orang yang habis ketemu Dr. Zakir Naik tuh jadi pada masuk Islam gitu ya. Mungkin Bu Sarah bisa ini ya bahwa Quran itu emang kesempurnaan sebuah sebuah kitab ya, ilmu ya, agama gitu ya. Mungkin Bu Sarah ya mau itu komentarin ya. Seneng banget ya pokoknya waktu itu, minggu beberapa hari yang lalu ya, aku nonton pagi-pagi juga. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang hidayah itu kan milik Allah ya. Milik Allah, tidak semua juga Allah beri hidayah ya. Iya. Jadi meskipun udah ketemu Zakir Naik gitu kan, Ustaz Zakir Naik, kalau belum dikasih hidayah Allah juga nggak bakalan dapat hidayah ya. Orang ketemu Rasulullah aja dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga nggak beriman gitu kan. Kalau kita ngarepin ya, kita ngarepin ketemu Rasulullah ya. Mereka yang ketemu Rasulullah aja belum tentu beriman gitu ya. Masya Allah gitu kan. Dan memang Al-Quran ini adalah tadi ya kalamullah, dan Allah memberikannya hidayah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya, melalui siapa gitu ya. Ya itu tadi ya, kita semua bisa berperan, karena kita jangan berpikir bahwa Al-Quran, kadang kita berpikir orang Islam udah tahu Quran lah, udah punya Quran udah selesai gitu ya. Padahal tidak gitu kan. Jadi kita mengajak, kita berdakwah lagi ya seperti ini ya kan, komunitas yang kecil ini gitu, kita membuat kajian tadabbur bersama ya, hafalan Quran ya, dalam rangka menghidupkan terus ya Al-Quran itu ya. Jangan sampai tergilas oleh banyaknya sekarang ya, bagaimana Gozul Fikri ya, pemuda-pemuda kita, pelajar kita dirusak ya, sehingga mereka, bahkan ibu-ibu saat ini banyak ibu-ibu muslim yang joget-joget di TikTok gitu kan, kemudian mempostingnya sehingga bisa dilihat oleh semua orang, dengan lekuk tubuhnya, dengan auratnya, dengan suaranya ya. Kemudian juga banyak sekali gitu kan ya, Masya Allah, nauzubillah min dzalik gitu kan. Artinya apa sih, banyak umat Islam yang mungkin Islamnya itu dari keturunan gitu ya, mereka juga masih jauh dari nilai-nilai Al-Quran gitu, sehingga kita masih terus perlu berdakwah, mengajak orang untuk yuk baca Quran, yuk kita kaji Quran ya, bukan dalam rangka, bukan karena kita merasa bahwa kita sudah baik gitu kan, tidak, tapi kita dalam rangka membuat komunitas ya untuk kebaikan diri kita sendiri juga gitu ya. Dan memang Al-Quran itu tadi ya, orang yang masih banyak orang yang butuh hidayah, masih banyak orang yang haus gitu ya akan hidayah, masih banyak orang yang haus akan buku petunjuk kita. Kadang gini, makanya saya katakan, kadang kita nggak merasa bahwa kita ini sudah menjadi orang yang sangat beruntung karena Allah sudah kasih kita iman, Allah sudah kita kasih Islam, Allah sudah kasih kita Al-Quran gitu. Sehingga kadang kita santai aja, nggak baca-baca Al-Qurannya, kita nggak baca, nggak kaji Qurannya gitu kan ya, karena kita nggak merasa bahwa Al-Quran ini sesuatu yang perlu dikaji ya dan sebagainya. Tapi orang-orang yang di luar sana ya, mereka itu yang orang-orang non Muslim misalnya, mereka itu untuk masuk Islam itu kan berjuang ya.
Kalau kita kan keturunan ya, karena orang tua udah Islam ya, Islam, kita ngaji udah tanpa tantangan gitu kan. Tantangannya adalah diri kita sendiri. Tapi orang-orang yang non Muslim ya, mereka untuk mendapatkan hidayah Allah itu butuh perjuangan ya. Bahkan ada yang suami istri, kemarin saya juga lihat yang suami istri yang istrinya kemudian baca Quran terus akhirnya Muslim. Akhirnya beriman gitu ya. Suaminya enggak ya. Akhirnya diusir ya, mereka cerai, kemudian istrinya diusir dari rumahnya. Kan kita nggak gitu-gitu amat, alhamdulillah kita nggak ngerasain gitu ya. Kita nih padahal udah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, tapi kadang kita nggak mensyukurinya, kita nggak sadar bahwa itu adalah nikmat. Tambah banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita gitu ya, yang untuk menjadi muslim aja tuh mereka butuh perjuangan yang panjang gitu ya. Bahkan bukan kalau tadi contohnya diusir sama suaminya ya, banyak juga yang kemudian diusir sama keluarganya, diputuskan hubungannya ya, benar-benar dikeluar, atau bahkan ada yang sampai disiksa, diintimidasi ya, sebagaimana dulu Bilal bin Rabah ya, Sabiqunal awalun, mereka mendapatkan siksaan-siksaan itu banyak gitu ya. Sekarang saudara-saudara kita yang pengen belajar Islam tuh mereka di bawah ancaman gitu. Mereka nggak berani baca Quran karena apa? Karena dilarang oleh keluarga mereka gitu ya. Jadi kita terus mengajak, makanya jangan pernah berhenti berdakwah, jangan pernah merasa udah ada ustadz, udah ada ustazah, udah ada gitu kan, udah banyak sekarang orang-orang itu, kita mah santai gitu ya. Tidak gitu ya, tapi kita terus berusaha mengajak, membuat komunitas, memfasilitasi, ikut memobilisasi, itu adalah semua amal-amal soleh gitu kan, yang menjadi suatu bentuk bentuk bahwa kita juga sudah berbuat, bahwa kita juga sudah beramal ya, nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah gitu kan. Sebagaimana tadi burung hudhud ya, burung hudhud kan paruhnya tuh kecil banget gitu ya, lancip kecil ya, burung hudhud, iya burung pipit ya, waktu itu ya burung kecil ya, pokoknya burung kecil, digambarkannya burung kecil yang sibuk mengambil air untuk memadamkan api Ibrahim kan gitu. Ketika ditanya gitu kan, ya burung kecil ngambil air seberapa sih gitu ya, nggak mati gitu ya, air Ibrahim apinya yang membakar Nabi Ibrahim pada saat itu tuh nggak mati ya, karena air yang diambil oleh seekor burung kecil gitu kan untuk memadamkan. Tapi dia berusaha gitu ya, dia ingin berusaha nanti agar nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kita ini udah usaha gitu kan, meskipun dengan usaha kita segala keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kita udah berusaha gitu ya. Jadi untuk menggugurkan kewajiban gitu ya, menggugurkan kewajiban, kita berusaha terus gitu ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang Islam dia kan udah Islam, udah haji, ya harusnya dia udah paham Quran dong gitu. Tidak, itu namanya kita menghakimi gitu ya. Tidak begitu, tapi kita ajak. Mungkin ada orang yang udah bisa haji, alhamdulillah, kita belum bisa haji misalnya ya, kita ajak kayak dakwah Al-Quran lagi segala macam ya, terus gitu kan sampai nanti husnul khotimah ya. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati Al-Quran, dan kita ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya agar bisa menikmati Al-Quran juga gitu ya. Kan kita nikmat nih, kita tadabur nikmat ya, kita ngajak orang gitu kan, siapapun itu, enak loh tadabur, enak, Al-Quran tuh indah, enak ya, terus dan terus gitu ya. Masalah hidayah mah Allah yang kasih gitu ya, hak prerogatifnya Allah ya. Kita nggak bisa ngasih hidayah ke orang, nggak bisa gitu. Rasulullah aja nggak bisa gitu kan, pamannya Rasulullah aja nggak bisa ya. Rasulullah pengen pamannya kan Islam, tapi sampai akhir hayat hidupnya pamannya nggak Islam gitu kan. Rasulullah aja nggak bisa kan membuat semua yang ditemuinya itu Islam, nggak bisa. Tetap ada yang melawan Rasulullah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya, sampai diabadikan dalam surat Al-Lahab kan. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban kita ya terus berdakwah seperti Ustaz Zakir Naik ya,
mendakwahkan kepada siapa saja, apalagi beliau ilmunya sudah banyak ya, Masya Allah, dengan ilmu tadi ulama itu ya, ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, kemudian mengajak orang lain ya, kemudian meluruskan pemahaman orang-orang Nasrani yang menyimpang ya, meluruskan kitab ya, bahwa Al-Quran sudah turun ya. Kita membenarkan bahwa sebelumnya ada kitab Injil, ada Taurat gitu kan, ya memang Allah turunkan, tapi karena disimpangkan ya, jadi tidak terpelihara, dan Al-Quran ini sudah jaminan Allah gitu kan, Allah yang memeliharanya. Gitu ya mungkin Bu Sofi ya. Bu Sarah, terima kasih. Ya, sangat jelas sekali dan semakin memperkaya ya masukan yang saya dapatkan waktu dari sana. Karena emang ya di situ ya Islam adalah agama yang sempurna ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya kembali itu yang saya dapetin gitu. Terima kasih Bu Sarah, terima kasih Umi Kanita. Sama-sama, atas jawabannya ya, memberikan pencerahan kita yang mendengarkan luar biasa ya. Jadi lakukanlah sekecil apapun yang kita bisa gitu. Kalaupun kita tidak bisa melakukan apapun, niatkanlah, luruskan hati kecondongan kita gitu ya kepada kebaikan gitu. Jika memang benar-benar tidak bisa melakukan apapun gitu ya, tapi kecondongan kita, dukungan kita sekecil apapun itu nanti menjadi hujah gitu ya, menjadi alasan di hadapan Allah gitu ya, bagaimana kita mendukung kebaikan gitu ya. Tidak bisa dengan mal, dengan harta, dengan fisik gitu, tidak bisa dengan fisik, dengan doa, tidak bisa dengan doa, dengan ajakan, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendukung dakwah gitu ya. Karena hakikatnya sejatinya dakwah itu bukan tugas para ulama saja, bukan tugas para ustadz saja, tapi kewajiban setiap insan gitu ya, wajib bagi diri kita masing-masing gitu ya. Setiap kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Tidak harus berdiri di atas podium ya, dengan kita share-share kajian, dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, itu pun menjadi salah satu gitu ya, upaya kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Baik, mungkin itu. Untuk selanjutnya, insya Allah ya, pembukaan santri Rumah Quran Al-Hafiz angkatan 10 yang insya Allah akan langsung dibuka secara resmi ya oleh Umi Sarah Wulan SAG MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillah, selamat bergabung kepada para peserta baru di Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga betah ya, bisa istiqomah. Karena kita sekarang programnya lanjut hafalan terus ya Ustazah. Kita tidak ada ujian gitu ya, karena target kita adalah istiqomah terus bersama Al-Quran sampai husnul khotimah ya. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut ada ujian gitu ya, kita akan hafal terus, kecuali bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikasi baru nanti bisa ya, bisa mendapatkan sertifikat hafalan yang nanti akan diujikan dulu ya oleh Ustazah Farida begitu ya. Dan nanti di Rumah Quran ini kita ada kajian tadabbur sepekan sekali, insya Allah, yang dimana nanti kita bukan hanya sekedar membaca dan menghafal saja, tapi kita bisa bertadabbur bersama, ya, sebagai salah satu kewajiban kita, ya, kewajiban kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran itu kan adalah membacanya, mentadabburinya, ya, memahaminya, menghafalkannya, mendakwahkannya, ya, mengamalkannya, ya, dan memperjuangkannya, ya. Jadi
kita ada kajian tadabbur sepekan sekali, kemudian sebulan sekali kita akan ada murojaah bersama ya, Ustazah ya, murojaah atau tasmi dari hafalan yang sudah kita hafalkan gitu ya, sebulan sekali insya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah bimbing kita semua ya, karena Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kita gitu ya. Kita hanya berusaha menghafal, tapi Allah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dada kita. Allah juga mengampuni dosa-dosa kita ya, sehingga kita bisa mudah menghafal Al-Quran, tetap bersama Al-Quran, kita bisa menjadi keluarganya Allah ya di muka bumi insya Allah. Kemudian apa lagi ya tadi program kita tasmi ya, insya Allah mungkin itu yang bisa sampaikan. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung sekali lagi. Ya, luruskan niat karena Allah tentunya ya, kita mengharapkan ridha Allah saja. Kita di sini hanya memfasilitasi ya, memfasilitasi akhwat fillah semua. Oh ya, sepertinya masih ada kuota ya Ustazah ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau mendaftar kembali, ya bisa anaknya, temannya, tetangganya, silahkan diajak ya untuk bisa bergabung bersama Rumah Quran ya. Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi yang tidak mampu gitu ya, untuk infak ya bisa kita bebaskan ya, bagi yang tidak mampu ya tinggal diberi keterangan saja menghubungi Ustazah Risma gitu ya. Baik, alhamdulillah, semoga dengan bimbingan Allah ya, maka santri angkatan ke-10 ya, Rumah Quran Al-Hafiz, kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah ridho dengan kita semua. Allah bimbing kita terus bisa istiqomah insya Allah. Baik, mungkin saya kembalikan lagi ke Ustazah Risma. Baik, alhamdulillah dan jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah secara resmi ya membuka program tahfiz kita. Insya Allah berjalan selama 6 bulan ke depan, 1 semester ke depan. Nah, programnya sekarang alhamdulillah semester ya. Semester kuota masih banyak ya, silahkan jadi bagi yang ingin mendaftarkan baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, untuk adiknya, kakaknya, tetangganya, boleh bisa menghubungi saya. Baik, jazakumullah Umi, kita sama-sama doakan juga ya untuk Umi dan keluarga. Alhamdulillah dengan wasilahnya beliau kita sama-sama bisa menikmati manisnya Al-Quran ya, manisnya Al-Quran setiap pekannya gitu ya, dengan mentadabburi ayat-ayatnya, bisa menghafalnya gitu ya. Kalau menurut saya di Rumah Quran Hafiz ini termasuk infak yang awalnya memang gratis ya Umi ya, Masya Allah itu luar biasa sekali. Karena yang banyak saya temui tidak ada yang gratis gitu ya Rumah Quran untuk menghafal gitu. Tapi karena awal-awal itu kami digratiskan ya Mi ya, Rumah Qurannya tuh banyak yang jadinya mungkin kurang terpacu ya, kurang semangat untuk menghafal, banyak yang mundur juga gitu ya. Jadi kebijakan untuk 2 semester ini ada infak itu mungkin bukan infak ya masuknya, karena kalau untuk infak pun itu terlalu murah sekali gitu ya untuk 1 semester. Itu hanya untuk komitmen saja gitu ya. Jadi untuk mengikat semangat gitu, mengikat komitmen untuk menghafal gitu ya. Setidaknya ketika ada infak berpikir lagi gitu ya untuk turun semangatnya lagi. Baik, mungkin itu saja ya. Kita sama-sama doakan Umi dan keluarga, semoga beliau dan keluarga Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan gitu ya. Allah kabul segala hajat-hajatnya, Allah kabul segala doa-doanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, alhamdulillah ya acara ini telah selesai kita laksanakan.
Mungkin boleh on cam sebentar ya untuk foto. Baik, silahkan ada Kanita, Daerah Madani, Bunda Fahira, Deocha. Kanita pakai laptop, Kak? Alhamdulillah. Ya, ya, Kanita. Masya Allah, ini Kanita saya selalu WA, Kak. Jum. Ada yang mau on cam lagi? Mbak. Nah, mungkin tidak ada, Kak, boleh dimulai. Iya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terus aja. Alhamdulillah, baik. Barakallah, Kanita, jazakumullah ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin dari saya sekian, ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak yang kurang berkenan, salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat berakhir pekan. Jazakallah.